Maksudnya sudah ingat tapi Nah, itu dia toh. Padahal nih, terus Tuhan jaga kan setiap kali kan? Nggak dijaga kan? Padahal pekabarannya sudah dari dulu. Terus kita masih di kota terus. Terus waktu dapat pekabaran sudah dulu, kita tetap di kota, betul? Karena ini sudah dari dulu dan kita terbukti dapat panjang sabar Tuhan kan, Kak Chen? Bisa lihat Kak Chen? Iya, betul, Cek. Ya, kalau dia bilang apalagi kita punya dokter-dokter. Jangan sampai tinggal, apakah dokter kalau mau sukses di kota atau di desa terpencil? Kalau mau sukses dapat uang banyak. Kota kan Pak Odi? Ya kan? Bukan pergi ke desa. Kalau desa malah nggak dapat apa-apa kan Kak Chen? Kalau kita punya dokter-dokter. Nah, itu dia. Lalu dia bilang, Mrs. Wei bilang, saya harap kamu dan berdoa dan percaya bahwa mereka sekarang akan bangun untuk lihat kepentingannya untuk keluar dari kota, keluar dari importance of getting out, untuk keluar dari kota, pergi ke country atau perdesaan. Ini ya. Saya lihat ini ya. Ini bisa sesuai pekabaran yang kita sekarang sedang pelajari terus. Oke, mari kita lanjut lagi. Kutipan berikutnya. 83.2. Apa mau Indonesia Inggrisnya ya? Coba ya, saya bikin Indonesia Inggrisnya. Siapa tahu ada yang mau baca-baca Indonesia. Ya. Oke, ini ya. Waktunya sudah dekat, ya. Waktunya sudah dekat. Sebenarnya artinya kalau dulu aja sudah waktunya sangat dekat, artinya sekarang sudah lebih dekat sekali Lili, betul Kak Chen kalau mau dibilang. Lili, bahwa kota-kota besar ini akan dikunjungi oleh penghakiman Tuhan. Dan kota-kota ini sebentar lagi akan digoncang. Dan dibilang bagaimana mau itu bangunan betapa besar, betapa kuat bangunannya, ya. Betapa itu bangunan dibuat lewat api, Tuhan akan sentuh bangunan-bangunan ini dalam beberapa menit dan berapa jam ini bangunan ini jatuh. Kapan bangunan-bangunan jatuh, Maribel? Jadi apakah ini bicara tentang 9/11? Oke. Jadi artinya ini masih sambungan kan kutipannya? Betul? 83.1.2 sama nggak? Jadi sebelumnya dibilang keluar dari kota, betul kan? Itin? Iya, Lalu habis keluar dari disuruh keluar dari kota, yang kutipan sebelumnya terus langsung dibilang waktunya singkat. Waktunya sudah sangat dekat. Artinya apakah waktu untuk keluar dari kota sebenarnya sudah singkat sekali? Betul? Dan saat ada peristiwa yang disesuaikan kasih. Peristiwanya adalah ketika bangunan-bangunan jatuh, betul? Dan kita tahu dia punya kata-kata ini sama seperti di LS 411.5 kan, Kak Chen? Iya, betul. Nah, itu kan sama sekali, ya.
Jadi peristiwanya bangunan-bangunan jatuh, keluar dari kota, waktunya sudah sangat dekat, peristiwanya bangunan-bangunan jatuh. Lalu dibilang di sini, jadi dan bangunan-bangunan jatuh ini 9/11, artinya ketika 9/11 sebenarnya kita harus sudah keluar dari mana Pak Odi? Dan kalau misalnya sampai sekarang kira-kira Tuhan masih berkemurahan kan Kak Chen? Masih jaga kita Kak Chen? Tahan-tahan, masih ada umat Tuhan yang belum keluar. Bisa lihat ini nggak kemurahan Tuhan kan? Kalau kita sampai sekarang masih bisa selamat dan oke, kita lihat lagi. Tuh. Kita copy Inggris Indonesia-nya aja ya. Paragraf selanjutnya itu. Tuh. Lalu dibilang kota-kota yang jahat ya, yang nggak bertuhan akan disapu semua oleh kehancuran. Apakah ini kayak pekabarannya Yunus ke Sodom? Niniwe, betul? Betul kok Sodom ya. Niniwe. Pekabaran Yunus ke Niniwe kan? Kota-kotamu akan hancur ya kan? Akan ada bencana. Ya. Lalu kita mau terus dibilang ketika dan waktu peristiwa bencana gedung-gedung ini jatuh, dibilang lalu Mrs. White kutip Matius 24, 32, 33. Ketika ada pohon ara. Pohon ara melambangkan umat Tuhan atau Gentiles? Ya kan, umat Tuhan kan? Yang harus daun dulu atau buah dulu? Daun atau buah dulu? Oh, buah. Buah dulu kalau pohon ara, kan ada dua pohon kan? Pohon biasa sama fig tree. Kalau fig tree, dia buah dulu baru daun. Kalau pohon biasa, daun dulu baru buah. Betul? Nah, itu bedanya. Dan umat Tuhan dilambangkan fig tree. Yang buah dulu baru daun. Makanya Tuhan waktu datang, itu pohon ara daunnya lebat sekali. Pas dia datang, nggak ada buahnya, dikutukkan langsung. Itu dia. Bisa lihat ya? Jadi, dia bilang waktu 9/11 ada perumpamaan tentang fig tree. Ya? Lalu dibilang, ketika Minta tanya nih, yang dikatakan daun itu kan pengakuan, betul. Iya, Bang. Jadi pertama orang kan mengaku dulu kan mau menerima. Oh, itu bukan pengakuan dosa, Ma. Ini pengakuan saya udah cinta Kristus, saya pengikut Tuhan. Tapi nggak ada buahnya. Itu dia. Iya. Oke. Lalu dibilang, jadi habis dari 9/11, Tuhan kasih sama Mrs. White ayat Matius 24, 32, 33 kan? Mem Olsya? Bisa Mem sampai sini? Dibilang, ketika dia punya dahan-dahan masih lunak, ya, lalu mulai keluar daun-daunnya, kira-kira kalau misalnya suatu dahan, kalau misalnya di kebun gitu, kalau sudah mulai keluar daun, itu karena apa? Ada dapat apa? Apakah ini semua nanti kalau kita selidiki ayat-ayatnya, semuanya kita bisa lihat tentang 9/11 yang kasih hujan awal. Dan kapan hujan awal, hujan akhir di waktu bersamaan? 9? Dan dibilang, ketika itu terjadi, 9/11 terjadi, kamu tahu bahwa summer sudah dekat. Wow. Artinya tutup pintu sudah dekat. Dan bayangkan saudara-saudara, waktu kita belajar di sini ya Kak Chen, waktu detailing ya, masih ingat Kak Chen? Pelajaran yang summer food court ini Kak Chen, detailing, kita bilang, waduh sudah mau dekat tutup pintu. Sekarang kita sudah ditutup pintu saudara-saudara.
Makanya kalau kita mempermainkan waktu, kita bisa-bisa nggak bisa mempertahankan atau membuktikan pengakuan kita sebagai umat Tuhan kalau kita ini umat Tuhan karena kita nggak ada buahnya. Gitu. Jadi kalau Tuhan sekarang masih panggil, Roh Kudus masih ingatkan, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar di sisa waktu yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan mau perpanjang dan tunggu kita karena kita sungguh-sungguh, puji Tuhan. Siapa yang nggak mau ada orang yang bisa selamat, Kak Chen? Jadi kuncinya sekarang sungguh-sungguh aja. Betul? Kalau kita lalai waktu dulu, sekarang yang penting sungguh-sungguh. Saya mau belajar. Saya mau berubah. Dari yang dulu saya rasa susah, saya mau serahkan sama Tuhan. Sekarang saya mau belajar, saya mau buang. Saya punya sifat-sifat lama yang nggak membuat saya punya kerohanian naik sama sekali. Harus kita tahu loh, saudara-saudara. Masalahnya kalau dulu 9/11 waktu kita belajar ya, detailing di mana, kita bisa bilang summer sudah dekat. Sekarang sudah summer, saudara-saudara. Apalagi yang kita mau buat? Apalagi yang kita mau simpan? Semua harus diakui, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Dan kalau misalnya sesama ada sesuatu, nggak boleh simpan-simpan. Karena simpan-simpan itu adalah benihnya Lucifer. Bisa ini Om Konyet dan Om Jeffrey? Bisa Ya. Kita harus sangatlah tegas karena sekarang sudah benar-benar di waktu yang singkat. Kalau umat Tuhan masih mau main-main, kayak nggak pernah dapat pekabaran, apakah keselamatan orang itulah yang sangat menyedihkan di hadapan Tuhan dan malaikat karena menyia-nyiakan darah Kristus. Harus tolong direnungkan ini ya, saudara-saudara. Lalu dibilang, kalau lihat semua ini, kamu tahu bahwa kedatangan anak manusia sudah dekat. Bahkan Tuhan itu sudah kayak ketok-ketok pintu gitu loh. Bayangkan. Kalau dulu kita masih waktu 9/11 mungkin kita dengar langkah kudanya ya Kak. Udah ada suara kuda nih. Betul Kak Chen? Waktu dengar suara kuda pun kita masih main-main. Pas sudah ketok pintu, kita gelabakan karena rumah masih berantakan. Gimana? Apa yang saudara sekarang lakukan? Semoga tamunya masih mau ketok pintu ya Kak Chen. Terus ya, kita sekarang lagi bersih-bersih rumah ya. Karena di rumah kita, karena ternyata banyak simpanan yang kotor. Sampah. Semua. Sampah kebencian, sampah nggak suka, sampah pikiran negatif, semua dibawa ke dalam rumah yang kita bilang ini Ka'bah tubuh Tuhan. Tapi kita simpan semua punya Lucifer. Dan Tuhan dengan kebaikan hati kasih kesempatan sampai yang keraskan hati kita sendiri, saudara. Jangan pikir Tuhan mau tutup pintu kita sekarang loh. Kita yang keraskan hati. Apakah salah satu keraskan hati adalah begini? Waduh, sudah tutup pintu. Aduh, gimana dong ini? Aduh, sudah tutup ini. Sudah, Jo. Berarti kita so hilang. Apakah itu salah satu contoh keraskan hati? Bukannya, aduh Tuhan, tolong saya ternyata mempermainkan waktu. Nubuatan-nubuatan yang saya pelajari kayak meeting itu ternyata cuman saya ikut-ikutan selama ini. Apakah sedetail itu saya memang akui sama Tuhan? Tolong renungkan saudara-saudara. Kita juga nggak bisa punya motif mau berubah karena waktunya sudah singkat. Motifnya adalah bagaimana sekarang kita ini bisa cinta sama Tuhan, kan Kak Chen? Tuhan, saya mau punya motif cinta sama Tuhan. Saya mau berubah. Betul Kak Chen? Sorry, Om Ram. Om Ram apa izin? Itu Kak Chen.
Aku bilang Om Bram. Oh, sorry. Udah Om. Betul ya, Kak Chen ya? Penting sekali loh. Penting sekali. Sekarang setan sedang mau coba distract-kan pikiran umat Tuhan dari hal-hal yang nggak penting. Kita anggap itu penting, itu benar, padahal itu nggak penting sama sekali. Kita permasalahkan hal yang nggak penting. Lalu yang spiritual nggak kita perhatikan. Bahaya sekali. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah. Terus. Dan sebagai suatu tandanya yang kita pelajari waktu itu, tandanya di Matius 24 ya ini, 24 ayat 15 sampai 20. Tandanya adalah AOD berdiri di mana? Di Holy Place. Waktu lihat AOD berdiri di Holy Place bikin apa? Itu flee into the mountain. Flee into the mountain. Kan? Lari ke gunung ya. Ini pengertiannya bisa dua kan? Bisa memang ke gunung country living, bisa juga ke tempat-tempat yang mana firman Tuhan dicurahkan. Ini kan artinya, karena gunung itu melambangkan di mana gunung itu tercurah air kan di atas. Jadi apakah kalau makin ke atas curah hujan makin tinggi kan Pak Odi ya? Ya, kalau kita naik gunung, kalau makin atas makin curah hujan tinggi karena paling dekat dengan atas kan? Paling dekat dengan awan dan semua yang ada di atas. Jadi inilah maksudnya kalau lihat AOD, kita lari ke tempat country living ataupun ke tempat yang dimana pekabaran Tuhan selalu dicurahkan. Itu artinya kan? Ya, itu artinya lari ke gunung. Enggak. Itu tulis aja sendiri kalau misalnya pentingnya. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kehancuran di Yerusalem, oke? Mau belajar apa, Mary Bell? Sorry ya, kita mau copy Indonesianya supaya bisa dibaca. Kalau yang mountain Yesaya 30 di kilometer itu apa? Michi nggak catat itu, Cin. Itu mungkin itu banyak air kayaknya. Di gunung ada air. Kita ingat juga itu ayatnya sekitar Yesaya. Nanti Ikin buka sendiri ya. Yesaya aja. Nama Yesaya 30 di mana? Oh iya kan Irin tanya itu ayat apa, tapi Michi bilang itu ayatnya Michi nggak tahu di mana yang gunung itu. Nanti Irin cek lagi, gitu ya. Oke, kita masuk ke kehancuran Yerusalem sekarang. Oke, lalu dibilang 2 hari sebelum Paskah. Di sini ada Paskah kan? Paskah ini kapan tanggalnya? 14 D. 7M. 1M. Lalu dibilang ketika Kristus terakhir kali ada di situ dan keluar dari bait suci, betul? Lalu dia pergi ke Mount Olive, oke? Dia pergi ke Mount Olive. Dia duduk di perumput-rumput untuk lihat kota
Artinya dia keluar dari kota ini. Ya. Keluar dari kota kan? Lalu dia bilang, dia lihat itu betapa tempel ini mantap banget kan? Keindahan mempesona. Itu dia. Jadi di sini 2 hari sebelum Passover. Passover ini kita tahu Jumat kan? Jadi Jumat itu 14D, 1M. Jadi kalau misalnya 2 hari sebelumnya adalah hari apa, Maribel? 2 hari sebelum Jumat apa? Kamis dengan Rabu. Jadi kalau 2 hari sebelumnya hari apa? Hari 1 hari sebelumnya hari Kamis kan? Ya. Kalau 2 hari apa? Rabu. Mantap. Mantap ya. Oke, lanjut lagi. Jadi 2 hari sebelum hari Rabu, Yesus keluar dari tempel, ya kan? Dan dia atau keluar dari kota kan? Kita lihat ini ya. Oke, lanjut lagi. Kita langsung mau lihat ini ya. Ini agak panjang kutipannya, jadi kita mau skip aja. Jadi tolong baca ini ya, baca kemenangan akhir tentang kehancuran Yerusalem. Ini 25.1 sekarang. Ini dia. Hari ini kalau bisa kita bisa dapat yang sampai mana ya? Rencananya dapat angka 33 aja dulu. Ada 233 bisa digabungin. Itu aja dulu rencana hari ini. Sampai situ nanti besok nanti sore atau sebentar besok kita lanjut lagi. Jadi, ya, Mem? Kita baru tangkap sekarang bahwa Yesus yang keluar di hari Rabu. Rabu kan. Betul. Kita kira Apa? kita kira itu gitu loh, karena begitu terangkat di Yohanes kan. Kita pikir itu apa itu yang pemusnahan Yerusalem gitu. Oh, bukan. Nanti lagi kita mau baca lagi kapan dimusnahkannya ya. Jadi, Oh, Yesus keluar hari Rabu mungkin. 2 hari sebelum Passover. Jadi itu sebenarnya bukan Passover-nya kan? Keluarnya sebelum dia Passover. Oke? Sebelum dia mau diserahkan kan? Karena Yesus matinya Passover ya. Lalu dibilang Yesus murid-murid sangatlah terkaget gitu ya. Gitu. Itu ya. Terkagum, terpesona gitu. Dan berngiang-ngiang tentang Kristus punya prediksi akan tempel yang akan dimusnahkan. Ya. Mereka ingin untuk pahami kata-kata itu lebih jelas. Apa sih artinya? Gitu kan? Kekayaan, pekerjaan, arsitektur yang mantap ya. Sudah membangun ini tempel ini 40 tahun lebih. Bagaimana tuh bangun bangunan 40 tahun gimana? Mantap banget nggak? Kalau rumah ini jadi 3 bulan, ini dibangun 40 tahun ya. Lebih dari 40 tahun. Jadi betapa megahnya, kokohnya, dan bahan-bahan dulu lebih mantap dari sekarang. Betul? Itu dia. Makanya aneh-aneh. Bangunan yang kayak gini mau jatuh. Nah, kayak gitu. Kayak di gedung Twin Tower kan dibilang ini anti air, anti api gitu kan, dibilang.
tapi hancur semua. Sama nggak paralel kan Kak Chen dan semuanya Nanti aja. Oke, ya. jadi terus keluar dari temple itu Aha. sebelum Passover 2 hari lagi kan Aha. Passover. Di situ orang bikin persiapan untuk perayaannya. Betul. Bentar lagi kan mau makan malam, mau Getsemani kan udah deket kan. Jadi itu dia keluar dari sana kan dia udah bayar bikin apa itu? Apa? Bikin perjamuan kudus. Betul. Udah mau dekat Di ini. malam hari itu kan. Mm-mm. Di esoknya itu orang datang. Iya, so mau ke Getsemani sudah kayu salib habis itu. Orang itu kan berarti dorang itu kan ada tangkap dia kan di hari Kamis malam, iya, berarti. Kamis malam, berarti Kamis malam, tapi kan karena ada Passover dorang belum salibkan, nanti DP hari Minggu apa hari Seninnya Dia Karena salib 2 kan? hari kan dorang ya Dia disalib hari Jumat toh, say? berarti 1 minggu ya. Iya, jadi nggak ditunda penyalipannya. Jadi dia disalibkan waktu lagi ada perayaan itu, Mem. Disalibkan pas perayaan. Karena kan memang harus digenapi domba harus mati di Passover, Mem. Jadi memang benar-benar dia punya waktu pun Yesus disalibkan waktu 14.1 M. Dan 14.1 M kan harus potong domba. Jadi domba dipotong memang waktu benar-benar waktu perayaan Passover. Kita ada baca Quran di mana kita lupa bahwa dorang kan ini imam-imam nggak mau ini karena perayaan. Tapi kenyataan setelah ini dia ini pas di perayaan orang. Iya, itu dia. Salibkan Yesus kan. Betul, Mem. Bisa paham ya, Mem? Jadi ini yang maksud yang untuk hari Sabat itu, Sabat besar itu kan memang dia jatuh di hari Sabat, makanya orang kasih cepat DP penyalipan sore itu. Harusnya kan korban itu sampai siang, tapi orang bertahan karena itu masih salib Yesus yang pagi-pagi. Dan juga pengadilannya cepat-cepat kan, itu mungkin yang membaca pengadilan itu sebenarnya mesti pagi-pagi, orang bikin malam supaya tidak ada saksi dan ada banyak orang. Bukan main mereka punya tipuan ya. Dah. Tapi itu perbuatan memang harus segera dilakukan. Oke. Kita lanjut baca kutipannya ya. Makanya murid-murid karena mantap banget bangunannya bilang apa? Lihat ini bangunan, mantap banget. Betul sama Tuhan Yesus bilang itu kan? Jadi mereka natural banget nggak konsepnya? Mereka aku Yesus dari surga gitu kan? Jadi nunjukin, contohnya gini ya, yang kita bilang waktu itu, ingat. Jembatan apa sih yang ada di mana? Yang ada di mana? Yang di ada Manado, jembatan apa itu? Yang orang suka foto-foto itu. Presiden. Megawati. Yang dekat Golden itu loh. Apakah Jen? Jembatan apa? Jembatan Soekarno. Oh, jembatan Patung Soekarno yang ada dekat Mantos itu kan? Yang lurus-lurus ada jembatan. Iya, arah ke Tuminting. Nah, itu dia. Pokoknya ada jembatan, orang-orang sering foto-foto di situ. Gagak gitu lah. Malam-malam foto-foto di situ. Coba bayangin. Orang yang misalnya dari Amerika gitu kan, udah ngelihat apa tuh jembatan yang Golden Gate gitu kan, ya. Coba ya kita mau coba ini ya, cari Golden Gate Society itu namanya. Iya. Dia menghubungkan pulau. Kalau ini cuma menghubungkan bibir pantai dan bibir pantai yang lain. Berarti panjang sekali tuh, Bode. Oh, katanya sih kita belum pernah lihat langsung, cuma lihat di foto. Orang Indonesia kalau belum pergi di situ belum mau. Bukan jembatan pantai. Gimana Kak Chen?
Kalau Pagi. oh iya, Mama Zaisa gimana? Oh, iya, jadi sebelum Yesus disalibkan atau sudah di kayu salib, itu sebelum itu Paskah kan? Jadi Yesus disalibkannya waktu Paskah, memang Mama Zaisa. Bukan sebelumnya. Iya, Oh, memang Paskah. Paskah ya hari Jumat itu. Di pinggir-pinggir itu. Bisa, Mama Zaisa? Iya, Cek, makasih. Jadi Kak Chen yang tadi kita punya apa? Kita punya tadi punya perumpamaan. Kalau orang yang dari Amerika udah lihat ini semua, terus dibawa ke Tubinting situ ngelihat, lihat di jembatan. Mantap ini jembatan. Orang Manado kan senang banget dengan bangga lah dengan jembatan itu, kan? Dikira ini jembatan yang paling bagus yang pernah dia lihat. Nah ini murid-murid bilang tentang Ka'bah itu, ya kan? Bilang tentang Ka'bah itu sama Tuhan Yesus yang dari kerajaan surga. Tuhan Yesus geleng-geleng gak? Ini memang murid-murid saya ini natural sekali pikirannya, betul nggak? Betul ya. Jadi orang yang dari San Francisco, Kak Chen, yang udah lewat sini gitu, bahkan sudah bosen Kak Chen ngelewatin jembatan ini. Terus diajak ke Tuminting deket situ Kak Chen. Lihat nih sama orang Manado diajak pasien. Oh, kita mau kasih tunjuk, kita foto dulu ya di jembatan paling mantap di Manado. Betul sekali. Ya kan? Manado bilang mangkagi ngoni. Gitu dia ya. Jadi gimana Om Konyet? Kalau misalnya sudah lihat jembatan ini, terus sudah foto lagi, bahkan udah tinggal bertahun-tahun lagi, lewat setiap hari, ajak Om Konyet bilang, ayo kita mau tunjukkan jembatan tergagah, ya tergagak gitu kan, paling gagak di sini, dibilang. Ini bangunannya kalau misalnya kena matahari mengkilat-mengkilat, kira-kira gimana Om Konyet? Perasaan Om Konyet? Biasa aja atau gimana? Biasa saja karena sudah sering lihat. Itu dia. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apalagi yang Tuhan Yesus pikirannya spiritual sekali ya. Ini kita bandingkan hal natural. Tapi Tuhan Yesus pikirannya spiritual sekali. Jadi ya, makanya Tuhan bilang, pikiranku bukan pikiran kamu. Saya lagi mau bawa kamu ke surga. Pakai cara saya mau bentuk kamu. Kamu selalu mau pakai cara kamu sendiri. Tuhan bilang begitu. Jadi ya. Ini ya, lanjut ya. Waktu ini ya. Ini kita mau baca yang mana ya? Kita kayaknya nggak bisa baca ini semua, jadi suruh baca sendiri ya. Kita mau cari yang penting dulu. Dan prediksi ini, masih ingat kemarin bahwa ini di GC 25.1 sampai 3, terus 26.2, nanti dibaca aja, 30.1, oke, sampai situ dulu lah. Oke. Sampai situ aja dulu. Betul. Oke. Nah, ini semua bilang bahwa bahwa Tuhan Yesus menceritakan kejatuhan Yerusalem mempunyai berapa makna? Mempunyai berapa makna kejatuhan Yerusalem? 2 makna, betul? Jadi satu cerita dibuat 2, betul? Itu dia. Jadi makna yang pertama nubuatan 70 AD, betul? Dan yang kedua nubuatan akhir zaman, betul? Ini dia, 2. Kita akan menggenapi apa yang terjadi loh saudara-saudara di Yerusalem. Orang tua makan anaknya, semua itu akan terjadi. Jadi benar-benar tolong kita benar-benar cari apa yang gimana men? Kalau di sekarang ini apa memang betul-betul orang tua makan anak? Kalau di Yerusalem kalau dulu begitu, apakah sekarang juga akan jadi begitu? Apakah sekarang bayi-bayi sedang banyak yang dikorbankan juga? Ya kan?
Banyak loh yang di luar sana yang benar-benar rohnya sudah ditarik, memang benar-benar memilih sesuatu yang bagi otak kita yang normal ini nggak masuk akal yang dibikin. Tapi kita nggak tahu aja, karena masih di hiding. Nah, Tuhan ungkapkan ketika roh Tuhan ditarik, men, kira-kira apa yang umat Tuhan nggak mau lakukan? Sekarang orang-orang di pasar masih oke-oke aja, karena hati nurani masih ada kan? Men? Kalau hati nurani itu ditarik, nah itu sudah. Itu dia. Jadi kalau Itin sekarang nggak bisa hadapin masalah yang misalnya masalah yang menyangkut perasaan, Itin pakai perasaannya Itin, nanti kita akan hadapin orang-orang yang hati nuraninya ditarik. Gitu. Ya, jadi memang harus persiapan sekali, Itin. Nggak bisa pakai perasaan satu titik pun. Gitu ya, Itin. Ini karena, ganas kalau mau lihat jatuhan Yerusalem ya, Mem. Gimana, Mem? Ini ada dong yang di mana kita lihat itu foto-foto dan bayi-bayi orang, tapi itu yang bayi abortus mungkin. Kita sekali lihat karena itu semacam di toko itu. So di begini-begini dan ada bayi di situ, dia perempuan kesimpulan adik-adik dan entah. Tapi ada yang sudah dalam oleh itu. Jadi memang bisa lihat nggak kalau kayak contohnya aja lah, vaksin aja ada bayi aborsi di situ. Apakah itu sudah makan bayi? Jadi secara hal-hal yang kita nggak kasat mata sudah terjadi nih. Udah mau dekat kan semuanya progresif kan? Jadi kita pokoknya memang kehancuran kan. Iya sudah ini semua ya. Cuma bikin sup lebih baik-baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini nubuatan tentang dua akhir ya. Jadi saudara-saudara, kita punya motif nanti mau dibongkar semua sama Tuhan. Kita sebenarnya selama ini ikut-ikutan atau benar-benar sungguh-sungguh mau sampai akhir. Akan dibongkar semua. Itu dia. Saya pribadi sudah mau bertekad mau hidup nggak pakai perasaan, saudara-saudara. Biarlah saudara-saudara pun hidup juga pakai prinsip-prinsip yang Tuhan selalu kasih dalam hidup kita. Jangan sampai ada situasi yang menggoncang kita, sehingga kita nggak semangat lagi, kita jadi loyo, kita jadi nggak suka belajar firman Tuhan. Itu harus kita memang tahu, ini alat setan. Kita harus sudah langsung, ini alat setan nih. Aduh, ini perasaan yang saya rasa ini alat setan. Kita harus langsung kayak gitu. Kalau kita mau benar-benar selamat. Jangan dilayani dulu, udah dipikirkan dulu, ini baru waktu sudah down sekali, baru cari penyelesaiannya. Cari penyelesaiannya itu sebelum dilayani. Cari sama Tuhan. Itu dia. Apalagi kita mau bikin itu dengan pengetahuan kita sudah midnight. Gitu loh. Itu memang benar-benar, aduh Tuhan sudah dekat, tapi kita punya perbuatan kayak menyia-nyiakan waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan. Sampai tunggu waktunya aja keras hatinya. Itu dia. Bisa ya? Apakah saudara-saudara bisa lihat nggak ada main-mainnya sekarang? Gimana Mama Soisa? Adakah main-main? Tak main-main. Harus benar-benar. Ya. Bisa main-main. Perasaan-perasaan, ya, pikiran jahat, semua itu. Tolong. Buang itu ke kayu salib, saudara-saudara. Ada masalah sama orang, selesaikan. Jangan sampai tunggu-tunggu matahari terbenam, terbit. Lagi kita masih pikir 1 minggu, 2 minggu, kita pendam terus. Kita simpan itu, sampah-sampah. Tapi pengakuan kita umat Tuhan. Nggak bisa. Itu. Halo Cece. Silakan. Kalau ada masalah, kita contoh ya. Kalau ada masalah begitu, kita panggil baik-baik sebelum berdoa gitu kan. Kalau orangnya nggak mau keraskan hati, mempersalahkan gitu terus-menerus, gimana orang itu? Itu sudah hampir mau titik ke Firaun. Ya, di mana dia buat dirinya keras hati. Apakah sebenarnya kalau teguran-teguran yang dikasih membenarkan diri, ya malah menyalahkan orang, itu kan? Apakah itu adalah tanda-tanda nggak ada kerendahan hati kan? Artinya itu sebenarnya mau mau menolak teguran Roh Kudus kan? Itu dia. Iya. Bisa mau nggak mau kita harus hadapi kenyataan bahwa ada orang-orang yang akan genapi hal-hal seperti itu. Jadi,
Jadi itu harus Diulang-ulang, dikasih ingat, padahal sudah berdoa, sudah doakan, tapi diulang-ulang terus. Lalu akhirnya dipanggil untuk mau selesaikan, mau cari penyebab dan solusinya gimana, sebab dan akibat kan nggak mau keraskan, jadi kesalahan itu ditumpukan sama saya gitu-gitu. nggak apa-apa Mama Soisa. Umat Tuhan itu selalu disalahartikan. Jadi Mama Soisa tetap maju aja. Jangan sampai orang yang pilih mau hilang membuat Mama Soisa punya pilihan jadi terganggu. Itu harus diingat. Oh iya, benar. Kita harus fokus, Cece. Betul. Jadi jangan sampai orang punya pilihan mau hilang, kita pilih jadi terganggu. Kita punya kesenangan belajar firman Tuhan. Itu dia. Karena yang kita ganggu cuman Mama Soisa yang sungguh-sungguh, ya, apalagi ini sudah mau midnight cry, Tuhan mau bikin masalah segala macam yang membuat Mama Soisa jadi enggak fokus. Itu dia. Benar sekali. Harus lihat, ini masalah cuman mau buat saya enggak fokus, buat apa saya pikirkan? Lebih baik saya hafalkan ayat-ayat King of the South, betul? Iya. Lebih baik saya review, itu dia. Dan berdoa pakai Mama Soisa, karena itu teorinya yang seperti itu enggak semudah yang kita rasakan. Saya tahu yang kita rasakan kan pasti berat kan Mama Soisa, apalagi orang terdekat kita, ya, orang yang sama-sama jalan dalam kebenaran awalnya, begitu kan, sangat berat untuk mendapat peristiwa yang seperti itu. Tapi benar sekali. Tapi semua itu pilihan, Mama Soisa. Kita harus hargai pilihannya orang, tapi jangan sampai pilihannya orang itu mengganggu fokus kita dengan juru selamat itu dia. Iya, benar. Makasih, Cece. Ya, Mama Soisa. Kita bukannya enggak care, tapi kita tahu orang itu pilih seperti itu. Ya. Iya, Cek. Orang yang begitu banyak, Mama Soisa, ketika kita sudah panggil, kita sudah selesaikan, ketika orang itu masih ada masalah dan pilih seperti itu tanggung jawab Mama Soisa selesai. Iya, makanya saya fokus aja dengan anak-anakku sama Tuhan. Betul. Saya, hanya Bapa dan Yesus yang Tuhan andalkan, tidak ada yang lain. Iya, Mama Soisa, betul. Terima kasih. Iya. Karena Mama Soisa nanti di depan kita mau lebih susah, jadi dengan masalah-masalah yang terjadi itu cuman membuat mau asah kita punya pisau, ya, supaya tajam, supaya mental kita nih jadi kuat untuk hadapi apa yang di depan. Itu aja. Benar. Kata terakhirku saya bilang, saya lebih mengasihi Tuhan Yesusku daripada kamu, gitu loh. Ya, itu pilihan. Ketika dia pilih juga untuk ketika dia pilih untuk enggak pilih Tuhan, kita punya pilihan, jangan sampai terganggu dengan pilihan dia, kan? Iya. Saya akan melangkah dengan kedua anakku. Tidak lama ini. Makasih. Keluar dari kota. Tuhan akan tuntun, Mama Soisa. Tuhan yang akan Saya tuntun. percaya, karena selama ini saya melangkah dengan pertama dengan Oma Manohua. Sekarang Oma, dua orang tua ini Tuhan sudah istirahatkan sekarang. Saya dan kedua anakku, seperti itu yang saya lihat dalam perjuanganku selama ini. Ya, itulah. Saya tahu sejauh ini Tuhan tuntun dan Tuhan akan tuntun terus. Asalkan kita terus-menerus mempertahankan Dia dalam kehidupan kita. Betul. Seperti itu, Cek. Makasih sudah saling menguatkan. Iya. Oke. Kita mau lihat lagi kutipan ya. Delapan 30.3 itu ya, aku cari. Ini dia. Oh ini ya, ada orang yang lucu sekali. Nah ya, ini kutipan penting, jadi saya mau baca aja.
Ini salah satu apa ya, kutipan yang memang 30 ciri. Oke. Selama 70 tahun, ya, 7 tahun, bukan 70, sorry ya. Selama 7 tahun, ada orang pria yang naik turun di jalan-jalan Yerusalem, ya. Dia bilang, sebuah suara timur, sebuah suara dari barat, sebuah suara dari 4 penjuru angin. Apakah 4 penjuru angin ini 9/11? Betul? Betul kan, Idin? Lalu suara yang menentang pemelai laki-laki pria, ya. Lalu dia bilang, nih orang yang aneh ini karena beritakan bahwa tentang kejatuhan Yerusalem ya ini, dicambuk, dipenjara, tidak ada keluhan. Mantap nggak orangnya? Mantap kan? Celakalah Yerusalem dan penghuninya. Apakah dia kabarkan harus keluar dari Yerusalem, betul? Peringatannya tidak berhenti sampai dia dibunuh dalam pengepungan yang dia nubuatkan. Bayangkan. Jadi kalau kita bilang gereja memang sesat, betul? Babylon, betul? Tapi kita masih, ya kita harus kabarkan di dalam apakah kita akan mati di saat keruntuhan Yerusalem itu. Ini konsep ya, Idin, ya, untuk meneguhkan Idin sendiri, ya kan? Bisa pakai konsep ini juga, Idin, ya. Kasih kutipan ini untuk satu konsep yang menjawab pertanyaan itu, oke? Oke? Baby. Ya, Mem? Ini Ya. kan di Yerusalem itu bilang tadi di midnight, apa? 9/11 tuh. Yang tadi waktu ya gedung-gedung jatuh itu 9/11 salah satunya. Oh, ini yang dibilang itu buat angin itu. Aha, Dia kan menyerukan 9/11 itu. Betul. maksudnya dia kan yang menyerukan langkah gitu saatnya gitu. Mm-mm. Aku di sini peruntuhan. Yerusalem. Kalau tadi dibilang dia dianiaya, di apa, terus dibunuh, kan kalau orang, jadi berarti dia juga ini tidak keluar dari Dari Yerusalem, betul. apakah itu kan kalau orang juga kan akan jadi priest itu kan kita juga akan ke kota-kota menjadikan kekayaan dan akan masuk ke apa namanya di penjara, akan dipenjarakan ya. Tapi tidak akan mati kan? Betul, Karena kalau Tuhan berjaga. Karena kan kita akan dibawa ke pengadilan kan? Bawa ke pengadilan semua. Nanti yang paling dahsyatnya waktu time of trouble kan? Ketika 7 kutuk itu kan, Mem? Bencananya lebih dahsyat lagi. Itu dia. sebagai priest akan Aha, itu dia. Jadi yang awal-awal, jadi Tuhan tuh memang kasihnya progresif ya. Yang nanti yang kita belum lihat, kita akan, daging ini memberontak. Bukan berarti udah waktu itu, daging ini nggak memberontak ya, Mem. Masih kan? Waduh, masih, rasa sakit gitu ya. Tapi kita sudah terbiasa untuk pilih nggak layani. Iya. Ya? Bel, kalau misalnya udah terbiasa pilih nggak layani, ya, nggak layani perasaan, tau Maribel, yang dulunya cemberut tiap kali, terus sekarang udah kalau ada apa-apa, iya Mice, itu apakah karena dilatih terus Maribel? Itu dia. Ya, jadi memang itu semua dilatih sebenarnya, nggak ada excuse orang bilang, ya saya begini nih memang nggak ada. Itu kamu punya latihan, karena kamu nggak pilih, karena orang buat bilang sebenarnya karakter itu adalah sesuatu yang dibentuk berulang-ulang. Itu dia karakter. Kalau karakter kita pilih sedikit-sedikit perasaan, ya itulah karakter kita nanti di Sandelo. Itu dia. Bahaya sekali kalau kita masih develop hal-hal seperti itu. Apalagi dulu aja nggak boleh, Mem. Apalagi waktu yang sekarang lebih singkat lagi. Maribel ngerti, Maribel? Itu dia. Ya? Jadi Maribel harus pertahankan ya, Maribel.
hidup kayak gini. Misalnya ditegur, terima kasih Mice. Nah, ya. Habis apapun masalahnya bisa nggak akan mempengaruhi saya punya kinerja dalam satu hari, saya tetap semangat. Nah, itu dia Maribel ya. Harus Maribel ingat-ingat itu ya. Supaya bisa bertahan terus Maribel. Ya, Mem, bisa Mem? Ya, kita mau ingin lebih jelas sekali ini tentang perasaan. Iya, sih. Jadi perasaan yang bagaimana yang memang bisa orang miliki dan perasaan yang bagaimana yang tidak bisa orang miliki. Jadi perasaan ini aja kondisinya Maribel. Kalau Maribel, Mem also. Pokoknya kalau perasaan itu sudah menuntun kita jadi enggak semangat belajar, itu sudah salah. Aduh, jadi enggak suka. Aduh, kayak banyak pikiran kan, Mem. Kalau perasaan itu kan pikiran kan, udah aneh-aneh. Dia kok gitu, dia kok gini. Apakah enak belajar kayak gitu, Mem? Enggak kan? Iya, sebenarnya semua itu alih-alihnya buat nggak belajar lagi. Itu artinya salah perasaannya. Gitu. Bisa ya, Mem? Bahaya sekali. Ya, waduh. Jadi apa sedikit gara-gara omongan orang sedikit, jadi kita nggak semangat nih. Kayak apakah kita nggak ngerasa kayak dirampok harusnya, Mem? Waduh, bukan manusia dirampok sama setan. Apakah kita baca GC 594, Kak Chen? Cuman baca-baca aja, Kak Chen. Setan sekarang sedang mau curi, ya kan, Kak Chen? Impresi kita akan kebenaran. Wih. Bisa ya, Mem? Begitu, Mem? Kalau misalnya perasaan yang begini, aduh, kita rasa ini bicara nanti ada tanggapan orang lain tidak baik. Gimana itu? Apakah itu salah? Jadi, Mem, begini prinsipnya. Kalau kita lagi mau bilang yang benar, kita harus bilang yang benar. Mau nggak peduli dia suka sama kita, itu dia. Karena nanti di depan ini kita akan ungkapkan dosa Babylon dan dosa ini, Mem. Jadi kalau kita harus ungkapkan apa yang salah, walaupun konsekuensi orangnya tadi kita berteman jadi enggak, itu tetap harus dibilang. Karena umat Tuhan harus begitu, Mem. Nggak peduli mau ada yang suka, orang tersinggung, kita nggak ada kayak gitu. Kalau orang mau nilai salah sama saya, yang penting saya sama Tuhan benar, kita maju terus. Nanti kok Tuhan yang akan hakimi semua, Mem. Itu dia. Mau orang kata-katanya, bisa kita dicerita-ceritakan yang nggak bagus ya, sama misalnya Mem Olsya ya, udah katakan yang benar, Olsya ini, dia A, B, C, D, E, sampai Z, diceritain, itu kata-katanya A sampai Z, mau nanti di hari penghakiman mau diterima semuanya, dibuka semua. Jadi kita nggak perlu menghakimi, kok kamu udah. Memang ada kan rasanya, aduh kok diginiin saya gitu kan, tapi nggak usah dilayani, maju terus karena penghakiman punya Tuhan. Nanti kata-kata itu semua mau diketemui lagi, Mem. Itu dia. Halo, bagaimana? Iya, kalau saya selalu bilang begini, Tuhan mengenal hatiku dan mengenal hatimu. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Gitu kata-kataku gitu. Makasih. Iya, betul, Mama Soisa. Itu dia. Maksudnya bisa ya, begitu, Mem? Karena nanti Mem Olsya di depan ini, Mem Olsya memang kita punya perasaan harus runtuh, Mem. Harus runtuh. Kalau udah tembok-tembok, hancurin semua, Mem. Itu dia. Karena nanti di depan mau lebih sadis sekali. Kalau ada unsur satu perasaan aja, titik kita nggak bisa tahan. Dan kita punya musuh, Mem. Tahu nggak, Mem? Dari dalam, Pak Odi. Dari dalam kita-kita ini. Nggak tahu siapa. Orang yang memang masih mau coba layani, ya ini yang dipakai setan nanti. Untuk jadi orang-orang yang akan dihianati. Lebih sakit nggak, Pak Odi? Dihianati sama teman sendiri atau sama orang luar yang nggak kenal? Siapa, saudara-saudara? Lebih sakit mana? Orang luar atau orang dalam? Orang dalam. Jadi umat Tuhan nggak usah kaget dengan shaking yang terjadi. Ya? Iya. Betul. Jangan kaget, jangan kok kayak gini ya? Aduh, enggak. Kita udah tahu nubuatan, orang umat nubuatan, jadi kita nggak akan kaget dengan apa yang terjadi. Ini dialami Tuhan Yesus, Pak Odi. Kalau kita memang pengikut Tuhan, kita nggak kaget kan, Pak Odi, dengan apa yang terjadi. Bahkan bayangin di Getsemani dia tinggal sendirian loh. 12 murid yang dia kasih firman tiap hari, tinggalkan semua dia, Pak Odi.
itulah kita nanti. Harus memang berhubungan sama Bapa saja. Bayangin, udah kayak gitu Pak Odi, ditinggal Petrus, ditinggal itu. Waktu Petrus menyangkal, masih mukanya berbelas kasihan. Kak lihat. Kita lihat, ih Tuhan Yesus nggak ada unsur kebencian sama sekali. Dan itu my ya, Pak Odi ya. Ih. Tapi ini Ya, orang mungkin masih banyak bisa gak orang berubah sih? Maksudnya berubah sama dengan Tuhan. bisa Pak Odi, bisa. Pak Odi, ayat bilang, lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Artinya kalau masih ada kehidupan, masih bisa pilih yang benar Pak Odi. Asal dengan rendah hati. Kalau Tuhan ungkapkan, kita jangan keraskan. Langsung Tuhan, walaupun kita ditegur sama anak kecil sekalipun ya Mem ya. Oh terima kasih Tuhan, saya masih dapat kesempatan untuk ubah apa yang salah. Begitu Pak Odi. Belum terlambat Pak Odi. Ya, Mem Olsya, bisa ya? Kita masih bisa masuk ini Pak Odi. Asal kita akui semua Tuhan, saya sudah lalai waktu ini. Saya nggak mau lalai sekarang. Saya mau pilih apa yang benar sekarang. Saya mau diubahkan. Minta tolong sama Roh Kudus. Tuhan, ingatkan apa yang salah, Tuhan. Tuhan, kalau kita bilang begitu, Tuhan akan ungkapkan apa yang salah. Bisa begitu, Pak Odi ya? Dan Mem Olsya ya? Kita berjuang sama-sama. Gimana saudara-saudara di Zoom? Setuju itu? Kita berjuang sama-sama? Setuju. Ya, itu dia. Setuju. Kita mau jadi umat-umat yang mau dianiaya demi Kristus, saudara-saudara. Minta sama Tuhan setiap pagi, kita harus kenal siapa diri kita. Ih, busuk sekali. Aduh, kita ini kalau misalnya ada masalah begini, kita harus tahu. Ya, contohnya kita pribadi, kalau situasi begini, kita jatuh nih situasi kayak gini. Selalu pikirannya jadi malas, jadi sumpek kayak gini. Aduh Tuhan, kita nggak mau. Harus spesifik seperti itu, jelas. Jangan gini, ya kita misalnya kayak anak-anak contohnya, ini kita bukan menjelekkan orang atau apa ya. Contohnya di sini ya, kalau anak-anak ada masalah gitu ya, ada masalah, nggak mau diselesaikan. Contohnya malah, boleh nggak aku pinjam HP? Contohnya gitu. Apakah satu HP ini untuk buat kita ini, buat mengalihkan perhatian kan? Betul kan? Jadi jangan sampai kalau ada masalah kita alihkan perhatian kita dengan yang lain. Selesaikan masalah itu aja. Dan masalah itu akan bertubi-tubi datang gitu. Apalagi kita bilang gini, Tuhan murnikan saya. Oh benar kamu mau dimurnikan? Murnikannya lewat ujian loh. Sudah siap? Jadi kita benar-benar tunjukkan kita punya kesungguh-sungguhan dengan kalau ujian datang jangan pernah bersungut. Komitmen pagi-pagi walaupun nggak ada ujian, disitulah Tuhan. Kita nggak mau sampai bersungut, kita nggak mau sampai murung. Kalau sampai ujian datang untuk ungkapkan kita punya hati, karena saya benar-benar mau selamat. Itu orang yang mau selamat. Jadi set startnya itu bukan waktu diuji, kita baru buat gitu ya. Jadi ya, Mem Saisa. Justru ada seperti ini kita lebih dekat lagi, lebih semangat gitu. Betul. Lebih dekat. Harus memang benar-benar kita fokus, jangan fokus kepada masalah apa yang kita orang hadapi. Dan persiapannya itu harus dibuat sebelum ada masalah. Jangan waktu masalah kita baru kelabakan. Jadi harus sudah start. Kita nih orangnya seperti apa, kita harus ngerti. Oh saya kalau menilai ini, aduh ini nggak bisa masuk surga. Jadi dari kalau misalnya Daddy Randy bilang ya, kalau jatuh kembali, kenapa saya jatuhnya? Gitu kan? Saya jatuhnya kenapa ya? Gitu dia. Jangan pas ini, oh sudahlah. Terus waktu udah tenang-tenang, nggak dipikirin, oh sudah. Jadi kependem terus itu. Jadi harus langsung tadi itu betapa jeleknya itu masalah. Duh, kalau krisis saya kayak gitu, hilang saya. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau kayak gitu, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Gitu. Saya nggak mau bikin kayak gitu, Tuhan. Aduh, besoknya, Tuhan, saya hari ini benar-benar mau berhati-hati karena saya busuk sekali, Tuhan. Itu kita
kita doa gitu nggak tiap hari? Atau doa kita rutinitas? Makanya kalau ada masalah sedikit jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Karena kita nggak pernah tahu di depan itu ada lubang. Meremehkan lubang itu. Dan waktu kita jatuh di lubang yang sama, Mem Olsya kalau misalnya ada lubangan, diinjak-injak terus, tambah dalam nggak lubangnya? Ketika tambah dalam, lubangnya tambah dalam, pas paling dalam kita udah nggak bisa bangkit lagi. Ingat itu. Jadi kalau kita main-main, simpan-simpan, ya kita nggak memang fokus benar-benar mau untuk selamat, itu lubang yang kita gali sendiri dengan kita punya kejatuhan, lama-lama makin dalam, dan nggak bisa keluar lagi, saudara-saudara. Bisa ini? Gimana, saudara-saudara? Jadi orang yang sudah keraskan hatinya, bukan hari itu sudah keras, dia banyak tolak suara Roh Kudus sebelumnya. Jangan kaget, kok tiba-tiba dia ini ya, dia menyangkal ya kebenaran. Karena dia banyak sekali sangkal kebenarannya sudah diingatkan Roh Kudus. Bukan hari itu aja. Saudara-saudara, sungguh-sungguhlah kita pribadi mau sungguh-sungguh. Ya, kesungguh-sungguhannya harus menanjak gitu loh ya. Jangan kita, cuman dibilang sanctification itu ya, conversion itu bukan faith ya. Semua itu bukan feeling ya. Tapi bagaimana kita bisa prinsip over the feeling, itu namanya kita lagi mau di-sanctify. Jadi mulai ada perasaan, apa prinsipnya? Ini prinsipnya. Enggak, saya enggak mau layani. Kita pilih untuk itu. Nah, itu dia. Bisa ya, saudara-saudara? Ini semua. Ya, kayaknya kita nggak akan sampai ke 666 ini, karena itu agak, kita mau pelan-pelan sekali. Tapi apakah bisa mengerti itu? Mama Dina bisa, Ma? Bisa. Terima kasih, Cek. Halo. Ya, Mama Dina sebentar ya. Kita lagi mau bicara sama anak-anak. Sebentar aja.
Silakan, Itin mau bertanya ya saudara-saudara, silakan. Iya. Ini orang ini lagi mabuk, Enggak, dia pekabar di dalam pekabar Tuhan gitu. Dia tahu nubuatan bahwa kehancuran Yerusalem, dia percaya, dia kabarkan di dalam Yerusalem. Oh, ada tadi bilang itu orang mabuk. Itu Inggris, Indonesia, Inggris kan. Yang mana mabuknya? Orang aneh. Makhluk aneh. Makhluk aneh ini di strange. Ini orang kan aneh kan? Dia bilang mau ada. Tapi tidak keluar, ya kan? Jadi kalau kita bilang, itu lumpur, jangan di sini, aduh lumpurnya mau menghisap kita, gitu kan? Ayo, aduh bahaya, tapi dia di dalam lumpur, ya kan? Nah, itu dia, betul nggak itu? Itu kan aneh kan? Sampai dia dicambuk, dia di penjara, masih aja nggak sadar ya? Kayaknya saya harus keluar ini, betul? Jadi ya, masih malah di dalam terus. Bisa ya? Ada pertanyaan Mama Dina, silakan. Sorry ya, tadi kita ada ngomong sedikit sama anak-anak. Yang penting, bagaimana, Mama Dina? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Ce. Pagi, Mama Dina. Silakan, Mama Dina. Enggak, ini yang saya mau tanya, yang ditanyakan juga Itin. Makhluk aneh ini kan dia sendiri teriak-teriak bahwa bahaya kan? Iya, betul. Dia sendiri tidak keluar dari tempat itu, dari kota itu. Betul. Jadi ini dilambangkan dengan orang-orang yang disuruh keluar dari kota, tetapi dia tahu tetapi tidak mau keluar. Begitu Kak pengertiannya, Kak? Diungkapkan seperti itu. Apakah nanti waktu dia udah tahu harus keluar kota, kabarkan keluar kota, apakah misalnya di kota ada kehancuran, apakah rumahnya juga akan pasti hancur? Iya. Jadi kita kabarkan tahu atau kabarkan pengetahuan kita tentang keluar dari kota nggak akan selamatkan kita dari kehancuran kota. Bisa lihat itu Mama Dina? Iya. Yang bisa selamatkan kita adalah dari kehancuran di kota adalah ketika kita menurut apa yang kita tahu. Iya. Ya, jadi tidak itu saja ya. Betul. Itu ya. Bisa ya semuanya saudara-saudara? Oke. Jadi kalau kita ini ada habis ini ada sambungan yang agak panjang gitu ya. Dia punya sambungan, dia punya rantai ya, agak panjang. Jadi kayaknya kita akan bahas nanti sore ya. Nanti sore kita mau bahas lagi lanjutannya ini untuk masuk Palmonai. Jadi untuk masuk Palmonai bagian yang habis ini saya mau bawakan ini harus memang diikat kencang sekali, memang mengerti, dan saya mau pelan-pelan supaya saudara-saudara bisa jelas, oke? Jadi karena waktunya udah singkat, ya, karena kita mau persiapan hari Sabat juga nanti mau online, jadi supaya mantap. Jadi saudara-saudara, nanti kita lanjut nanti sore ya, bisa? Bisa. Bisa. Apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau misalnya ada pertanyaan masih boleh. Nanti sore jam ini Pak Rudi. Biasanya jam 4 Manado. Oh iya. Ya, jam 4 sampai jam 7 biasanya kalau ada orang-orang Jakarta ada ikut untuk tunggu tutup Sabat gitu. Iya. Bisa ya? Oke, mantap. Oke. Bagaimana semuanya bisa jelas? Om Jeffrey Toniman bisa? Mama Tante Reni, apa kabar? Hari selamat Sabat. Bisa gitu. Sabar lagi. Bisa jelas Tante Reni? Ya, puji Tuhan. Tapi boleh ini kita mau tanya. Boleh, silakan. Kita mau tanya kan tadi baru kita buka, baru kita dengar tentang Tuhan Yesus sebelum Paskah dia keluar atau waktu Paskah? Sebelum 2 hari sebelum Paskah. Oh, iya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Tante Reni. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan ya. Om Konyet bisa, bisa ikuti. Om Bram bisa. Ya. Terima kasih, Diki. Oke, mantap. Kak Jen gimana? Ya, puji Tuhan, Om. Kak Jen bisa, Kak? Thank you. Puji Tuhan. Mama Soisa tadi sudah juga. Tante Dina, bisa ya, Tante Dina? Terima kasih. Saudara, mari kita komitmenkan hari ini
komitmen kita hari ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ya. Jangan pernah kita, ya Mem, ada pertanyaan? Gak apa-apa, silakan. Oh, ada pertanyaan, silakan. Selesaikan dulu. Oh, tadi cuma mau kata-kata penutup, Mem. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini mau hati Tuhan sepanjang hari ini harus komitmen. waktu Tuhan Yesus keluar dari Ka'bah atau Yerusalem? Ka'bah. Dia pergi keluar. Dari Ka'bah itu, apakah karena dia melihat Ka'bah itu sudah rusak di dalam, dia keluar, atau karena memang dia tahu memang dia harus keluar itu karena definisi. Jadi dia punya waktu dia mau dia keluar karena apakah di dalam udah tolak dia kan? Semua udah tolak dia. Jadi Tuhan punya tindakan keluar itu karena pilihan kan manusia. Karena udah banyak ditolak di sana. Jadi dari dulu kan awalnya kan, dari awalnya dulu. Ya, dari awalnya dulu Tuhan Yesus lebih banyak menginjil di luar Yerusalem. Ya kan? Di Galilea, di mana. Jadi di Yerusalem benar-benar dia mau dibunuh kan, Mem? Dia mau dibunuh, mau dilempari batu, tapi malaikat selalu hilang tiba-tiba. Makanya dia sangatlah menghindari gitu loh. Dia nggak mau kayak ayo nantang gitu ya. Dia selalu yang mau belajar lah rendah hati, dia pergi ke petani-petani, orang-orang miskin gitu. Kalau orang-orang Yahudi kan cari yang kaya-kaya kan, cari yang kaya, tapi Tuhan Yesus beda. Siapa aja lah yang mau belajar gitu. Dari peneliti-peneliti sekarang kan dia sukanya cari yang ada uang. Itu dia Pak Odi. Yang itu Betul. melawat, Betul. datangnya apalagi ada acara ulang tahun. Jadi benar-benar Tuhan Yesus motifnya pure. Pokoknya ada orang mau belajar lah. Siapa aja yang datang sama dia, apalagi kan. Dia pergi ke tempat sepi, orang-orang berondong-ondong datang sama dia. Oke lah, kita belajar. Nah, gitu. Jadi kaitannya itu Tuhan Yesus memang datang. Kalau ada orang mau belajar, mari. Jadi Tuhan Yesus itu dia terakhir dia keluar dari Ka'bah itu nanti di hari Kamis itu ya. Apakah sebelumnya berarti dia keluar tapi masuk keluar. Jadi ya masih begitu kan, masih begitu. Masih dia kunjungi kalau misalnya ada kan waktu itu kan dia sempat masuk lagi untuk bantai itu kan, maksudnya putar dia punya meja korban, ingat nggak? Jadi apa itu namanya itu? Cleansing itu. Dia punya nama pembersihan Ka'bah 2 kali, awal ministri sama akhir ministrinya. Jadi 2 kali dia putar balik meja itu di Ka'bah, awal sama akhirnya itu. Yang pertama di waktu mana itu Ka'bahnya jadi tempat pasar itu ya? Iya, dagangan. 2 kali, betul. Jadi awal ministrinya sama akhir ministrinya dia 2 kali itu bersihkan Ka'bah dan gitu. Dan keluar gitu. Karena memang iya Cece. Ini baru saya mengerti yang pertanyaan Mama Dina tadi tentang makhluk yang aneh ini. Aku pikir tadi itu Tuhan Yesus. Oh, bukan. Ini dia punya orang yang kabar-kabarkan ini. Ini kan aneh sekali kan, sudah tahu mau binasa tapi di dalam. Jadi ini strange being gitu. Bisa ya? Jadi seperti Mama Dina bilang, orang yang contoh ya, kita sudah tahu tapi tidak mau keluar. Itu kita akan binasa juga kan. Iya, makasih. Memang sudah jelas pertanyaannya tadi. Ya. Jadi Tuhan itu sampai bisa keluar itu karena kita punya pilihan untuk usir dia pasti kan. Jadi Tuhan Yesus nggak disenangin sekali kan, apalagi di Ka'bah. Tuhan Yesus sangat dikira ini orang di Roh Nubuat bilang orang Yahudi ini pikir Tuhan Yesus mau rebut kan, dia punya orang-orang. Waduh, kalau orang-orang makin banyak yang percaya sama dia gawat ini, betul nggak Pak Odi? Makanya nggak suka sekali. Jadi kalau Tuhan Yesus di dalam buat apa lagi? Kalau orang Yahudi hanya dari Lazarus loh, dia udah tahu, dia nangis kan, aduh kamu mau pikir bunuh saya. Dari Lazarus sudah mau dibunuh, jadi benar-benar. Tapi Tuhan masih mau jangkau gitu loh, orang-orang yang memang mau ini, sampai terakhir kali dia keluar. Itu melambangkan 9/11 kan? Bisa ya? Oke, saudara-saudara bisa semua? Kalau sudah semua kita sudah mengerti, apa?
tahu. Kalau sudah semua, kita sudah selesai untuk belajar, kita akan kembalikan ke MC. Mary Bell. Mungkin recording. Oh ya, recording. Thank you.